Doakan terus saya karena ancaman-ancaman terutama dari saudara sebelah, yaitu saudara Muslim, dan ada namanya Bunda Mila di Amerika Serikat ini, tinggal di daerah Los Angeles sana. Dia mengeluarkan uang 2M untuk menyiapkan para pembenci saya, pembenci Edis TV dan Sofiatul juga, yaitu Rudy Yohanes, dengan memberikan 2 miliar rupiah untuk menyewa sniper, penembak jitu, karena bagi mereka saya ini sangat berbahaya. Dan saya juga dianggap mempengaruhi banyak hal. Dan berusaha untuk mendatangkan apologet Kristen ke Amerika Serikat ini untuk menghujat. Itulah yang dikatakan oleh Rudy Yohanes. Bagaimana orang-orang yang mengancam ini, saudara-saudara, supaya Saifuddin Ibrahim kalau enggak ditembak mati di sini, dibawa ke Indonesia dengan berbagai macam cara agar tidak terjadi penghujatan, katanya. Sementara dalam kesimpulan saya, penghujatan terhadap Islam itu nggak akan berhenti sampai kiamat. Selama kalian munafik beragama dan tipu berjamaah, serta menganggap diri kalian tetap seperti agama dahulu, yaitu yang ditulis di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran itu. Semua itu kan data kuno di abad ke-7 yang mau dihidupkan sekarang ini. Dan tidak akan ada lagi khilafah baru setelah kehancuran khilafah 1924 itu 100 tahun yang lalu. Nggak boleh hidup lagi. Nggak boleh ada lagi. Kenapa? Umat manusia akan kesulitan hidup jika Islam itu dibangkitkan kembali khilafahnya. Sedangkan Amerika Serikat adalah negara besar yang tidak akan membiarkan khilafah itu muncul ataupun timbul. Kalau timbul, hancur. Itu yang diteruskan oleh pemerintah Amerika Serikat ini setelah melihat bahwa Islam adalah bahaya bagi dunia. Nah, si Rudy Iskariot ini, saudara-saudara, itu dipakai oleh Muslim karena dia yang membocorkan alamat rumah saya sekarang ini kepada Muslim. Dan dia merusak gerbang gereja, mencoret-coret tempat usaha pendeta tersebut, usahanya Edis TV. Sebegitu sakit hatikah Rudy Iskariot terhadap saya terutama dan juga Edis? Kalau Edis, bagaimana kita bersama harus lindungi? Dan apapun kata Rudy Yohanes, dia mengatakan dia tuh saksi Yehova lah atau apa. Tidak, saya lebih dekat dan kenal persis dengan Edis TV. Ya, dia suka ngeledek sebenarnya. Tetapi kecerdasannya luar biasa. Kenapa? Karena menggunakan setiap topik-topik yang sudah saya tulis dalam berbagai macam buku dan video-video saya. Dengan Edis TV itu begitu halus dan begitu humornya. Itu yang terjadi.
Edis TV bagaimana dia bergerak? Bukan. Dan bentar ya. Ya, bagaimana Rudy Yohanes Diam berjamaah. membongkar kehidupan kami di sini. Putar dulu, Jul. Coba kalian lihat kawan, aku hanya mengajak dia berdebat. Tapi dia apakah sportif? Enggak, kayak kanak-kanakan. Untuk Rudy Yohanes bangga kali dia tuh. Tolong itu anak Batak, aduh sudah ku jawab itu. Di balik semua ini itulah Pak Heri Tarigan tadi ya. Ada seorang kawan ditawari juga berangkat. Makanya dulu Pak Udin menelepon aku, rupanya beliau ini di belakangnya semua. Disuruh aku menghujat Islam, menghujat Muhammad, menghujat Al-Quran. Terus aku dibiayai akan lari ke luar negeri. Aku tak mau, aku tolak Pak Udin. Waktu itu dia dengan ibu istrinya menelepon aku. Kita kumpulkan kalian nanti di Indonesia serentak menghujat. Oh enggak lah, aku bilang. Aku enggak mau seperti itu, aku bilang. Ya, Pak Udin itu teriak. Siapa tadi mau kubuka ya? Oh ini. Tapi namanya nggak tahu aku siapa ini. Aku buatlah nama-nama beletuk gitu. Aku bacakannya, tidak usah aku tunjukkan nanti apa sama. Aku bacakan aja ya. Aduh, kalian kira aku bohong? Enggak, aku nggak bohong. Aku nggak bohong ya. Dia bilang gini. Nah, ini kebuka ya. Nggak usah lah, aku nampak atasnya dulu aja. Ini ya atasnya. Benar yang itu bilang. Saya juga tahu itu Heri dan kakak Deborah itu. Bah, tahu dari mana toh? Ntar ku cerita katanya kan. Nah, ini satu. Nah. Waduh, ada iklan guys. Jadi jahat sekali Rudy ini, saudara-saudara, membongkar alamat nih. Aku juga dulu kan mau ke Amerika itu, yang Heri Tarigan itu, tapi diperkenalkan oleh Kak Sofiatul. Waktu Kak Sofiatul udah di Amerika, jadi ada beberapa kali nelpon dengan itu Heri, dan pertama berkenalan dan masih teringat jelas cukup. kenapa macet? Jadi yang chatting si Walabu, yang barusan ini, yang terakhir ini, itu adalah Mikana ya. Jadi Mikana itu pernah dihubungi Sofiatul untuk grup call dengan yang namanya Heri Tarigan. Ya, jadi Ya, mereka kita lihat dulu bagaimana sikap seorang Rudy Yohanes. Entah hatinya terbuat, betapa busuknya hatinya itu terhadap sesama Kristen, dan dia enak saja bergabung di komal orang Muslim, bahkan disorak-sorakin oleh Nandar, oleh Unirifa sebagai pahlawan mereka dengan membongkar alamat kami. Bagi saya, kebahagiaan itu adalah kematian itu sendiri. Kebahagiaan itu adalah saya dijemput oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah kerinduan saya, cinta saya kepada Kristen ini. Kenapa? Karena saya merasa nyaman di sana. Dan saya merasakan betapa indahnya kalau dijemput oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah karena firman Tuhan, karena yang iman. Dan karena merasakan betapa indahnya kematian itu. Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dia
144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang mematikan kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Apakah Anda termasuk orang-orang yang ditebus itu? Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung dari Allah bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku, bahasa dan kaum. Ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul, mereka berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan bangsa dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus akan mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka beroleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bagi setiap orang yang menghadapi kematian, tidak pernah berpikir bahwa kematian suatu kebahagiaan. Kalau ada yang mengatakan, firman Tuhan dalam Filipi 1 ayat 21, sebab bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, itu firman, tetapi bagi saya hidup itulah keuntungan daripada mati. Tetapi kalau saya membayangkan bahwa mereka sedang menyiapkan sniper untuk memberondong saya, wah, itu sebuah keindahan. Ketika Donald Trump penembak jitunya itu meleset dan hanya merobek kupingnya saja. Luar biasa Donald Trump itu. Dalam usia lebih daripada 80 tahun masih diselamatkan nyawanya oleh Tuhan dari peluru itu. Nah, kalau saya seperti penginjil muda yang anaknya baru 2 kecil-kecil, itu langsung ditembus, langsung keluar darahnya itu straight.
Wah, itu kematian yang indah menurut saya. Tetapi juga jangan menimpa saya, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bukan, hidup lebih untung daripada kematian. Bagaimanapun supaya saya tetap memberitakan Injil, supaya saya tetap membicarakan kebenaran firman Tuhan. Kemanian merobek hati, menghapus senyum, mengambil kebahagiaan, menghempaskan setiap orang yang mengalaminya ke jurang duka cita yang dalam. Namun Rasul Yohanes di Pulau Patmos mendengar suara dari sorga yang mengatakan, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka beroleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara-saudaraku, apapun rancanganmu, Saudara Rudi Yohanes, ingat baik-baik ya. Kehidupan ini enggak terlalu lama. Bagi saya usia 60 tahun itu rasanya sudah penuh dengan pengalaman, dengan air mata dan kesulitan. Tetapi saya tetap minta doa dari saudara-saudara agar dalam kehidupan saya ini tetap tenang, tetap teguh. Biar mereka juga mengirim banyak sekali pesanan, mengirim fitnah, mengejek. Apalagi Rudi Yohanes tadi, saudara. Dia sudah jelas-jelas mempertunjukkan kebenciannya kepada saya. Bahwa dia sudah nelpon istri saya, begini, begono. Kapan kira-kira saya berbicara kepada Rudi Yohanes, kamu datang ke sini dan jadilah penghujat, sama-sama menghujat Nabi? Kapan saya ngomong? Demi Tuhan, saya telah menjadi orang Kristen sampai sekarang, bahwa kata-kata saya pegang teguh dan saya simpan semua. Dan saya berjanji tidak akan mengatakan seperti itu, apalagi menghujat Islam. Dari mana? Itu rekayasa otak kamu itu, saudaraku. Nggak ada, nggak bisa begitu. Nggak akan terjadi seperti itu, saudara. Hati-hati di dalam melakukan kegiatan-kegiatanmu. Apalagi saya seorang penginjil, harus jujur dan tidak boleh mundur sedikit pun karena ancaman-ancaman itu. Saya akan menunjukkan satu video, saudara-saudara. Video ini aduh deh, sangat-sangat memalukan. Bagaimana si Bunda Mila dan semuanya ini supaya bisa ditangkap Saifuddin Ibrahim. Nah, ini luar biasa loh. Mereka berusaha terus. Kenapa? Karena malunya itu. Dan mereka hanya membahas itu-itu saja dari satu waktu ke waktu yang lain. Kenapa? Karena mereka sudah kehabisan bahan untuk membicarakan agamanya. Apalagi untuk mempertahankan keyakinan agamanya itu. Sudah gak mampu lagi berdebat macam apa. Nandar, mau debat dengan saya. Terus kalau kamu menang debat dengan saya, terus agamamu bagus, agamamu hebat. Gak bisa berdebat dengan saya, akan saya permalukan. Jadi itu sebabnya mereka berusaha bagaimana menghabisi nyawa saya ini. Tapi saya sudah berkali-kali dan anak-anak saya tahu semua bagaimana ancaman-ancaman kehidupan itu terhadap nyawa saya. Saddam Hussein, Gaddafi, dan Khomeini tahu persis bagaimana bapaknya ini. Dan apa makna perjuangan saya, apa makna kenapa saya sampai masuk Kristen. Kalian akan tahu, dan orang-orang di zaman-zaman yang akan datang akan tahu kenapa Saifuddin Ibrahim ini berani meninggalkan keyakinannya, Islam. Ini dia video
yang menyebutkan saya harus dihabisin. Ini Bunda Mila. To be honest, ma'am, to be honest, I'm looking for a special sniper to shot Edis and Saifuddin die. Yes. Habis itu kita Nyawa si siapa tadi Odin tadi itu? niat dulu. Kalau ini terjadi kenyataan benar-benar terrealisasi, habis itu kita ketarin ya. Malu punya agama kayak begini. Jadi Saifuddin Ibrahim saya akan mencarikan penembak jitu, dan Edis TV Saifuddin Ibrahim innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus Bunda Mila bilang niat dulu. Pokoknya ini kerja kita harus berhasil dulu. Harus berhasil dulu katanya. Nanti kalau sudah berhasil, maksudnya Saifuddin dan Edis TV mati, maka mereka akan pergi ke Tarim, naik haji ke kota suci di Yaman saja, sana kota Tarim. Jadi dia ini turunan Arab, saudara. Begini saudara-saudara, kenapa saya minta Anda doakan kepada saya, karena kok makin hari jadi orang Kristen ini terancam terus. Saya membatasi, saya keluar rumah, saya pergi ke tempat-tempat umum, kecuali saya ke gereja. Itu yang saya lakukan. Saya tetap hati-hati. Ataupun berada di kerumunan-kerumunan orang-orang Indonesia di sini. Kenapa? Karena kita tidak tahu siapa di antara mereka ini yang membawa senjata lalu menembak saya dari jauh. Dan itu akan bisa saja terjadi entah di gereja mana ataupun di mall atau di mana saja, ataupun mereka menarik saya, tolong ini nomor Saifuddin Ibrahim, ngaku aja kamu adalah pendeta ini. Seperti dulu ada anak rohani saya itu ngakunya pendeta ini, nama saya Yonatan. Saya akan memberikan uang 50 juta. Tapi anak rohani saya ini tertarik dengan uang 50 juta itu. Pergilah dia ke Bandung sana. Tapi apa yang terjadi? Babak belur dia. Lehernya itu ditarik dari ini. Mau ngasih uang 50 juta. Kepalanya dipukul oleh yang sebelah. Kemudian gak lama kemudian mobil itu tabrakan di atas itu. Akhirnya ketangkap yang mau melakukannya itu. Membunuh anak rohani saya. Dia sampai kapok sekarang menjadi orang Kristen. Gara-gara kepalanya dibacok lalu diobatin di rumah sakit Immanuel di Bandung sana. Beberapa bulan saya pergi ke sana, saudara-saudara. Betapa nyawa saya ini, yang diincar saya bukan anak-anak rohani itu. Tetapi ya saya yang gak bisa dikibulin. Bunda Mila ini, dia sudah punya nomor HP saya. Dia juga punya, sudah beberapa kali kontak dengan saya untuk makan di satu restoran sana. Tapi anak-anak rohani saya, terima kasih untuk Faith, terima kasih untuk Yuli dan juga Hana, terima kasih ya. Karena kalian melarang saya bertemu dengan wanita ini. Kalau enggak, ya bisa saja saya dikasih sianida, meninggal di tempat, seperti yang terjadi dulu di sana. Ya, begitulah mereka. Mereka ini tidak takut dengan kebenaran itu sendiri. Apakah saya akan laporkan ini, saudara-saudara? Coba komentar di bawah ya. Saya akan tetap hati-hati, doakan saya agar saya mampu menjalani hidup ini. Saya melihat dari dalam dan dari luar saya dibenci. Dari luar oleh muslim-muslim ini gak pernah berhenti. Mereka terus ngomong tentang saya. Dari dalam, Rudy Yohanes dan orang-orang semacam ini. Tetapi kebangetan ya kalau ada orang Kristen kayak Rudy Yohanes seperti ini.
Karena kebenciannya kepada apologet ini luar biasa. Hati-hati Rudi Yohanes, kamu. Luar biasa kamu, Rudi Yohanes. Saya harus mengatakan kepada kamu betapa jahatnya kamu. Rudi Yohanes. Tetapi kalau Risma orang meminjam uang 15 juta, dia mau, tapi dia bilang gini, tapi saya nggak di Indonesia, bagaimana saya mengurusinya itu layak membayar katanya. Kan kurang ajar itu. Jadi Elis TV itu belum pernah saya dengar dia menolong sesama Kristen atau apalah, karena dia SSY. Dia bukan Kristen, banyak orang nggak tahu. Setiap orang bilang, kau kok melawan saudara seimanmu? Dia bilang saksi Yehova. Saksi Yehova nggak akan datang ke gereja Kristen. Rudi Yohanes. Pandai kau bercerita, pandai kau menebar fitnah seperti itu, Rudi. Saya ini menjadi orang jujur itu setelah saya jadi Kristen. Kalau dia tadi menceritakan bahwa saya nelpon dia untuk menjadi penghujat, astagfirullahaladzim. Ini orang memang gak takut sama Tuhan. Pokoknya bagaimana memfitnah, bagaimana menang sendiri terhadap omongannya. Bagaimana dia minta damai. Alamat saya sudah di-spill. Alamat Edis, gerejanya. Ditunjukin semuanya. Astagfirullahaladzim. Kalau saya mengatakan kematian itu adalah sebuah kebahagiaan, jika mati dalam Kristus, semasa hidup kita, kita percaya kepada Yesus Kristus, kita diselamatkan. Dan jika kita mati, surga adalah tempat kediaman. Itulah sebabnya kebahagiaan itu dari sebuah kematian di dalam Kristen. Tetapi kalau kematian saya di Islam sana, belum ke surga aja, di kubur itu sudah ada disiksa dalam kubur. Ini adalah ajaran kebangetan. Ajaran yang membuat ketakutan anak-anak kecil. Kalau mendengarkan dongeng-dongeng, siksaan kubur, nanti kita akan ditanya, Marabbuka, siapa Tuhan kamu? Ini orang gak bisa bahasa Arab, gak bisa, dia orang Jawa. Jawabnya gimana? Apa gak ketakutan itu orang ketika dikubur itu? Tetapi di dalam Kristus, dia ngerti segala bahasa. Tuhan Yesus mengerti dalam bahasa apa saja kita mati bersama. Kita bebas dari segala kesusahan hidup. Wahyu 7 ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata, kepadaku mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Isi darah karena dicuci menjadi putih. Maksudnya darah itu karena Yesus mati di atas kayu salib untuk menjamin kita pasti masuk surga. Itulah sebabnya membuat kita bahagia. Berbeda dengan kematian di luar Yesus Kristus. Saudara, di surga kita bebas dari sakit penyakit. Itu sebabnya kematian di dalam Yesus itu adalah kebahagiaan. Ini sebuah konsep, tapi saya belum mau mati sekarang. Saya masih ingin melihat anak-anak saya, melihat cucu saya. Saya harus menjadi citizen dulu, baru saya terbang ke Indonesia. Di sana nanti saya akan melayani di mana-mana. Dan pemerintah Indonesia tidak bisa menangkap saya. Kenapa? Karena saya citizen. Wahyu 22 ayat 2. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu
di seberang menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Itu sebabnya saya rindu untuk tetap menginjil, supaya dengan Injil itu menyembuhkan bangsa-bangsa. Pohon itu bertambah terus. Pohon itu akarnya menghunjam ke dalam batangnya ke langit, kuat kokoh, menghasilkan buah setiap bulan. Nggak akan henti-henti. Itu sebabnya yang berbicara ini adalah tentang pohon kehidupan. Pohon apa kehidupan itu? Injil keselamatan untuk diberitakan. Kalau Anda baca ayat-ayat seperti itu, bahkan untuk di surga, bukan. Di bumi ini dulu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu bayangan surga tadi. Tetapi bukan begitu maksudnya. Mari kita menginjil. Di surga kita bebas dari kematian. Wahyu 2 ayat 11, siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Jadi di sana sudah nggak ada lagi kesulitan itu, saudara-saudara. Kematian adalah beristirahat dari jerih lelah. Nggak ada lagi susah payah lagi seperti yang terjadi ketika hidup. Kematian adalah suatu kebahagiaan karena kita bebas dari segala sesuatu yang melelahkan tubuh, jiwa, dan roh kita ini. Maka kita ini bahagia, saudara-saudara. Ini Rudy Yohanes, saudara-saudara. Membongkar alamat Edis TV, membongkar alamat saya supaya sniper itu bisa datang. Dan mereka akan menanti-nanti di pagar rumah saya di luar ini untuk saya dihabiskan. Saya akan dikebumikan di sini. Dan tidak ada lagi suara saya. Suara penginjilan saya. Kenapa kematian itu adalah sebuah kebahagiaan semasa hidup kita di bumi? Kita diserang oleh berbagai macam kesusahan yang membuat kita penat dan pusing. Apakah saya tidak pusing dalam keadaan seperti sekarang ini karena diancam-ancam sama Rudy Yohanes ini dan Bunda Mila dan geng-geng muslim ini? Capek, saudara, lelah. Kematian membuat kita lepas dari segala beban dan tanggung jawab dunia. Dan inilah dasar dari kebahagiaan itu. Berbeda dengan engkau, Rudy Iskariot. Kamu telah mencatatkan dirimu dalam buku kamus saya. Kamu adalah sebagai kepala marga Iskariot. Yaitu marga baru yang muncul di tengah-tengah kita sekarang ini. Nah, siapa setelah itu? Felix Xiao. Siapa lagi? Don Ditan, Kainama. Pokoknya yang mu'alaf itu adalah marga Iskariot. Hal yang ketiga, kematian adalah saat untuk menerima segala sesuatu yang kita lakukan bagi Allah dan sesama. Mahkota kehidupan kita. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saya sudah sekali aja Tuhan Yesus di penjara. 2023 awal saya didatangi oleh polisi dari Indonesia
menawarkan kembali ke Indonesia. Aman, Abi. Tapi sekali lagi saya dituntun oleh Tuhan. Ada orang yang tiba-tiba datang untuk membantu saya. Dia sekarang sudah almarhum, James Mlaiholo. Karena dialah yang selalu menasihati saya ketika dirayu oleh polisi itu. Jangan, Abi. Roh Kudus bilang, Abi jangan pulang. Itu sebabnya saya nggak kembali ke Indonesia. Karena ada hamba Tuhan, teman sepelayanan, yang menasihati saya jangan pulang. Luar biasa, saudara-saudara. Mahkota kemegahan. Jadi kalau kita mati di dalam Yesus Kristus, apalagi seorang penginjil, pemberita firman Tuhan. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Artinya begini, Anda semua yang sudah bertobat, Anda semua yang sampai sekarang membenci saya sekalipun, itu adalah membawa mahkota kemenangan, yaitu kerinduan kami. Anda terima Yesus Kristus. Itu adalah bagian dari hidup saya. Itu adalah janji saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena waktu kuliah, 15 orang Kristen masuk Islam. Dan itulah penderitaan hak batin saya. Karena mengislamkan orang Kristen. Mahkota kebenaran, 2 Timotius 4 ayat 8. Ini adalah hadiah Tuhan. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi saudara-saudara, janji Tuhan adalah mahkota. Mahkota itulah yang menjadikan saya semangat hidup sampai kapanpun. Mahkota kemuliaan, 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Mari saudara-saudara, doakan saya. Kalau Rudi Yohanes dia sadar melakukannya. Dia bersekongkol, bersatu dengan Muslim untuk mendapatkan saya. Ya silakan Anda mau doa. Mendoakan Rudi Iskariot yang tega, bahkan bikin panas Muslim untuk mencari sniper untuk saya. Kalau Yudas Iskariot dulu, dia tidak bermusuhan dengan murid yang lain. Tapi si Rudi Iskariot, dia memusuhi para apologet dengan menyebarkan fitnah-fitnah. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang, saudara-saudara. Betapa busuknya hati nurani. Jadilah garam dan terang dunia, maka tiada hari tanpa bersaksi. Waktunya adalah memindahkan jiwa-jiwa yang mau binasa kepada hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati.